di YouTube channel Stephanie Harrison. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton, like, subscribe, komen, dan bahkan sudah recook, terus udah share ke media sosial kalian juga. Itu bikin aku semangat untuk terus konten. Hari ini masih dengan tema teman ngopi, aku bakalan bikin kue. Kalau kata orang tuh ada yang bilang naspiku, atau ada juga yang bilang lapis Surabaya. Kalau kemarin aku pernah bikin spiku kenari, itu cuma satu layer, terus atasnya di topping dengan kenari. Hari ini kita bikin dua, jadi atasnya itu yang base originalnya, yang bawahnya kita pakai coklat. Terus nanti di tengahnya kita kasihin selai strawberry. Itu enak banget dan super kuno, rustic banget gitu. Cocok banget buat kalian yang mau ngasih orang atau mau jualan. Oke, kita langsung saja bikin spikunya. Seperti biasa, kita ngopi dulu supaya kita fokus begini. Oke, di sini bahan-bahannya udah aku siapin. Seperti biasa ada kuning telur, gula, tepung, milk powder, butter dan sebagainya. Terus di sini juga aku udah panasin air, nggak usah sampai terlalu mendidih. Ini kita matiin aja untuk ngelelehin si butter sama margarinnya ya. Seperti biasa, ini teknik bain-marie. ABM, kalau misalnya kalian bisa lihat di buku-buku resep ada tulisannya ABM, teknik ABM itu au bain-marie maksudnya, kayak gini caranya. Paling bagus itu kalau misalnya kalian ngelelehin butter atau margarin, jangan sampai split. Yang penting dia cair aja, udah cukup. Ini boleh kalian diamin dulu di sini ya, sampai dia benar-benar cair. Sekarang kita mau kocok telurnya di mixer. Di sini ada full kuning telur, grade yang paling bagus. Kalau nggak bagus, nggak apa-apa, pasti jadi, jangan takut gagal. Kita masukin aja. Lalu di sini sebenarnya boleh custard sugar, boleh juga icing sugar, dan boleh juga gula pasir biasa. Semuanya valid, pasti jadi tetepan. Masukin aja telur sama gula dulu, lalu kita kocok di kecepatan sedang dulu. Seperti biasa sedang dulu, kalau misalnya dia udah agak tercampur baru kalian naikkan kecepatannya sampai tinggi dan mixer sekitar 10 menit. Oke, ini sudah cukup kental. Nih, sampai konsistensi kayak gini. Bagus banget ini. Parah. Ya. Nggak terlalu kaku, tapi kalau diangkat itu dia nggak langsung jatuh gitu loh. Nah, ini sangat bagus ya kalau buat bolu. Sekarang kita mau masukin bahan keringnya, yaitu tepung-tepung. Jadi ini kita angkat aja bolnya, lalu sekarang kita mau masukin bahan keringnya ya. Ini dicampur dulu. Di sini aku ada tepung terigu ya, milk powder, and then cornstarch atau custard powder juga boleh. Sebenarnya kalau kayak custard powder itu dia bikin nanti adonan kita jauh lebih kuning sama lebih ada manis-manisnya sedikit gitu loh. Ini kita masukin aja ke saringan tepung supaya nanti di dalam adonannya lebih halus gitu. Oke, bahan keringnya udah masuk, sekarang kita fold ya. Nah, kalau untuk nge-fold bolu harus hati-hati. Tapi kalau misalnya kalian emang ngocoknya sudah bener, nggak bakalan kolaps, ini nggak akan bakal. Jadi kayak gini, namanya aduk lipat, shred, aduk, shred. Karena aku banyak banget muncul pertanyaan di DM, di YouTube juga, kok bolu aku bantet, padahal udah ngembang, padahal udah apa. Banyak faktornya sih, bisa jadi waktu kalian nge-fold juga kaliannya begini-begini doang atau gimana. Ini di fold ya. Rata, habis itu kita masukin cairan fat sama pastanya. Udah. Nih, aku kasih lihat yang butter tadi kita lelehin. Dia nggak akan pisah dari dari airnya gitu. Nih, bagus. Nah, di sini supaya lebih praktis, di butternya sendiri aku mau masukin pastanya. Pasta vanilla dulu. Secukupnya aja. Karena butternya sendiri yang ini udah kualitas bagus ya, jadi kita nggak mau ngilangin bau butternya dengan bau pasta. Kualitas butter yang bagus sebenarnya udah cukup untuk aroma si bolu.
Kita masukin aja ke sini. Terus langsung kita aduk seperti tadi, diaduk balik gitu. Tara. Oke, ini sudah tercampur rata. Tuh, tidak ada tersisa gerumpelan-gerumpelan atau margarin atau butter yang tersisa. Sekarang kita mau bagi dua adonannya, karena di sini nanti kan kita bikin dua layer. Satunya coklat, satunya original. Supaya semakin semakin rata, boleh kita timbang aja ya, daripada nanti gede sebelah kan ya lucu kan ya. Timbang untuk si adonan kuning dulu ya. Jadi sama, yang coklat 230, yang kuningnya yang originalnya vanilla 230 juga ya, biar rata gitu. Nah sekarang kita mau masukin pasta coklatnya. Di sini aku pakai dua macam, pasta coklat dan coklat black forest. Kalau dicampur dia lebih enak dan jauh lebih wangi. Warnanya juga ngebantu lebih gelap. Boleh juga kalian kalau misalnya nggak ada pasta pakai cocoa powder, nggak apa-apa. Yang penting coklat. Oke. Aduk balik ya seperti biasa. Fold, metode fold in. Seret, lipat. Seret, lipat gitu. Oke, ini udah rata si coklatnya. Nah, kita masukin ke loyang. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya kalian mau manggang bolu atau cake gitu harus panaskan dulu ovennya. Tadi ovennya dari awal sudah aku panasin di suhu 180 derajat. Sekarang kita masukin ke loyang ya, yang coklat. Setelah kita masukin, ini kan ada yang bagian gak rata, boleh di gini-giniin aja supaya lebih rata ya. Kalau udah rata, sekarang kita masukin adonan kuningnya, si original. Oke, dua-duanya adonannya sudah kita masukin di loyang. Sekarang boleh kita tap sedikit supaya lebih rata dan bubble-bubblenya keluar semua ya. Oke, sekarang kita panggang di suhu 180 derajat selama kurang lebih 25 menit karena ini rendah dan kecil. 25-30 deh, tergantung oven kalian ya. Sudah matang kuenya. Jadi sekarang setelah matang kita harus crack pinggirnya supaya dia nggak, kalau kata orang tuh nggak kisut gitu loh kuenya. Setelah kita keluarkan dari cetakan, langsung kita dinginin gitu, kita angin-anginin. Baru kita tumpuk. Oke, jadi kita balik si adonannya ke sini, required supaya lebih cepat dingin. Terus kita buka. Oke, jadi sekarang udah aku taruh di required gitu supaya dia bener-bener dingin, baru kita nanti lapisin sama selai di tengah-tengahnya. Nih, hasilnya sama kan, sama rata gitu. Wangi banget. Jadi kita tunggu dulu ya. Oke, sekarang si spikunya sudah dingin. Aku mau potong dulu bagian atasnya ini ya, si coklat, supaya nanti selainya bisa ngeresep gitu ke dalam. Sedikit aja potongnya bagian atasnya doang. Sekarang kita olesin si selainya di atas kue yang bagian coklat ini ya. Kalau kayak sekarang tuh spiku juga macam-macam, ada yang pakai selai coklat, yang diisi cream cheese, sesuai selera aja. Sekarang tinggal kita tutup dengan layer atasnya yaitu yang original. Tara! Lapis Surabaya atau spikunya sudah jadi nih ya. Wanginya benar-benar sama kayak yang kalian beli di toko-toko biasanya.
Tapi bedanya kalau misalnya di toko biasanya itu lebih basah banget kayak berminyak, punya aku nggak. Karena aku nggak pakai butter sebanyak yang mereka pakai. Sekarang saatnya kita coba. Ini cocok banget sih buat temen ngopi. Sangat amat cocok. Aku sudah tidak sabar untuk mencobanya. Benar-benar tempting. Kita ambil. Lembut. Jadi kalau misalnya dia kayak spiku gitu tanpa putih telur, dia bener-bener kuenya padat. Terus kalau kita slice gitu dia ngikutin arah sliceannya, nggak akan bounce back gitu. Saking dia bener-bener dari kuning telur dan padat kuenya, dense. Mari kita coba. Sangat amat layak dijual. Sangat amat cocok buat teman ngopi. Ngopi cek bro. Bye bye.